Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel Battle Through the Heavens Part 109, chapter 895-897. Salam dari Mimin Celoteh Donghua. Cahaya lembut mendarat di wajah Xiaoyan yang berulang kali berubah di ruangan itu. Sekelompok api coklat keabu-abuan perlahan naik di depannya, memancarkan suhu panas. Keheningan ini berlanjut sesaat sebelum Xiaoyan akhirnya menghembuskan napas. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan life transforming flame berwarna coklat keabu-abuan mendarat di tangannya. Tawa pahit terdengar saat dia melihat nyala api. Akhirnya, dia melebarkan mulutnya dan sekali lagi menyedot api ke tubuhnya. Hati Xiaoyan pada akhirnya mengandung ketakutan terbesar untuk apa yang disebut Central Plains. Tempat ini, yang mengumpulkan para ahli top dari benua Doki, adalah panggung termegah di seluruh benua. Yang kuat jumlahnya sebanyak awan. Jika seseorang tidak memiliki suatu kemampuan, dia hanya akan menjadi batu loncatan bagi orang lain jika dia ingin berhasil di tempat itu. Meskipun Xiaoyan saat ini telah maju ke Do Huang Bintang 5 dan dapat memasuki tingkat ahli, dia jelas mengerti bahwa kekuatan ini tidak akan dianggap apa-apa di Central Plains. Jika ini masalahnya, dia pasti memiliki beberapa kartu truf untuk melindungi hidupnya. Jenis pemusnahan api lotus, yang terbentuk dari penggabungan 4 jenis api, memiliki kekuatan terbesar. Hal inilah yang akan menjadi kartu truf terakhir Xiaoyan di masa depan. Dihadapkan dengan pilihan untuk segera meningkatkan kekuatannya dan meninggalkan kartu truf, Xiaoyan akhirnya memilih yang terakhir. Dia telah berjanji pada Xinlan untuk membantu klannya memasuki kembali apa yang disebut kursi tetua Menara Pil. Meskipun dia masih tidak yakin tingkat kesulitan apa yang terlibat ini, dia samar-samar bisa menebak bahwa itu pasti tidak akan membuat rileks. Jika ini masalahnya, dia akan membutuhkan jaminan lain pada hidupnya. Oleh karena itu, Xiaoyan merasa percaya diri dalam pemusnahan teratai api, yang digabungkan dari 4 jenis api. Dengan benda ini melindunginya, dia akan bisa merasakan kepercayaan diri bahkan saat berjalan di Central Plains, tempat di mana harimau dan naga bersembunyi. Banyak pikiran berputar di dalam hatinya seperti air banjir saat Xiaoyan secara bertahap membuat keputusan. Dia menempatkan life transforming flame di tubuhnya sebagai rencana darurat. Bagian dalam life transforming flame ini telah mengumpulkan doki yang kuat dari Fang Yan dan 2 sesepuh Demon Flame Valley lainnya. Jika disimpan dengan metode biasa, itu pasti akan menghilang secara bertahap seiring dengan berjalannya waktu. Namun, Xiaoyan mampu membungkusnya dalam api surgawi dan menyimpannya di dalam tubuhnya. Dengan demikian, dia tidak perlu khawatir tentang kebocoran doki sekecil apapun, dan dia akan dapat menyimpannya di tubuhnya untuk jangka waktu yang lama. Xiaoyan menghela nafas lega setelah dia dengan hati-hati menyimpan life transforming flame di tubuhnya. Dia segera berpikir keras. Setelah pertempuran besar hari ini, dia juga secara bertahap merasakan bahwa dengan kekuatannya saat ini, secara bertahap menjadi lebih sulit baginya untuk menghadapi lawan-lawannya yang semakin kuat. Sepertinya dia perlu berlatih dengan benar sebelum menuju ke Central Plains. Dia perlu mencoba yang terbaik, untuk menggunakan waktu sesingkat mungkin untuk meningkatkan kekuatannya tanpa mempengaruhi keseimbangan fondasinya. Ini akan sangat menguntungkannya ketika dia akhirnya berjalan di Central Plains di masa depan. Kedua persyaratan ini mungkin tampak sederhana tetapi sebenarnya cukup keras. Dia ingin mendapatkan kecepatan latihan dan mempertahankan kemantapannya. Kedua faktor ini saling bertentangan. Jika seseorang ingin mencapai keduanya, seseorang harus menemukan tempat latihan yang sangat baik yang sangat cocok untuk dilatih. Kondisi yang perlu dipenuhi sebenarnya tidak terlalu sulit jika dia memikirkannya. Dia hanya membutuhkan tempat di mana sejumlah besar energi api murni dikumpulkan. Tentunya, jika tempat ini tenang dan sunyi serta tidak dapat diganggu oleh orang luar, akan menjadi lebih sempurna. Kondisi ini tampak cukup sederhana, tetapi menemukan tempat yang dibutuhkan akan sulit. Lingkungan di akademi dalam sebagian besar adalah pegunungan yang dalam dan hutan tua. Tidak sulit menemukan tempat yang sepi. Namun, energi alam cukup berbintik-bintik dengan banyak energi afinitas berkumpul bersama, dan Xiaoyan hanya membutuhkan energi afinitas api. Selain daerah dekat gunung berapi, tempat seperti itu sangat jarang. Lingkungan akademi dalam juga sepertinya tidak memiliki urat vulkanik. Xiaoyan mengerutkan kening dan merenung untuk waktu yang lama, tetapi masih belum dapat memikirkan tempat yang cocok di dekat akademi dalam. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya. Sebuah gulungan seperti api muncul di telapak tangannya. Ada 2 cara untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Salah satunya untuk meningkatkan kekuatan tubuh seseorang sementara yang lainnya adalah untuk berlatih doki dengan kekuatan luar biasa.
Karena kondisi pertama sulit dipenuhi, Xiao Yan hanya bisa memilih pendekatan kedua. Secara kebetulan, dia belum menemukan waktu untuk berlatih 6 pedang pengaliran tubuh bersama yang dia dapatkan dari pelelangan. Apa yang disebut penguasa pengalir 6 badan bersama ini bahkan lebih tinggi daripada tsunami pemecah api. Sepertinya kekuatannya akan sangat luar biasa. Kalau tidak ada gunanya membelinya. Gulungan itu benar-benar merah tua, tampak seperti kristal indah berwarna merah. Tangan Xiao Yan perlahan membuka gulungan itu. Matanya sedikit tertutup saat kekuatan spiritual melonjak dari antara alisnya sebelum akhirnya menyerang gulungan itu. Setelah kontak kekuatan spiritual Xiao Yan pada gulungan itu, cahaya merah samar memancar keluar dan kata-kata merah menyala muncul di pandangan spiritual Xiao Yan. Ini adalah danau magma. Gelembung panas berulang kali mendidih di permukaan danau. Setiap kali itu berpisah, kabut panas yang samar akan naik. Hati Xiao Yan dengan jelas memahami bahwa penciptanya telah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengukir gulungan ini. Itu secara khusus digunakan untuk merekam beberapa skill Do kelas tinggi. Jenis gulungan ini, yang direkam menggunakan kekuatan spiritual, berisi beberapa pemahaman pemilik tentang keterampilan Do. Orang-orang yang mempraktikkan setelahnya akan diberikan beberapa pengalaman. Juga akan lebih mudah bagi mereka untuk mempraktikkannya. Sosok berwarna kuning perlahan muncul di permukaan danau magma mengikuti pintu masuk kekuatan spiritual Xiao Yan. Sosok manusia ini berdiri di udara kosong di atas magma. Tangannya membawa pedang logam berwarna merah sepanjang 5 kaki. Pedang logam berwarna merah ini tidak sebesar pedang suan besar Xiao Yan, tapi ada kelincahan tambahan untuk itu. Xiao Yan juga tahu bahwa sosok manusia yang samar-samar itu adalah jejak spiritual kecil dari Sang Pencipta. Sosok manusia yang samar baru saja muncul ketika mulai bergerak. Orang bisa melihat kakinya menginjak dengan keras, dan energi yang kuat mengguncang danau magma sampai gelombang api yang mengerikan muncul. Tubuhnya tiba-tiba bergerak dan pedang merah itu menarik banyak lokus misterius. Kecepatan menari pedang sosok kuning itu tidak cepat. Namun, itu memberi Xiao Yan perasaan halus sealami awan mengambang dan air yang mengalir. Satu teknik pedang mengikuti teknik lainnya dengan awal menghubungkan ke akhir. Banyak sosok merah mengelilingi tubuhnya. Magma padat yang berputar-putar diterima oleh sosok pedang saat ia lewat. Tak setetes magma pun menembus pertahanan sang pedang hingga mendarat di tubuh sosok kuning itu. Jiwa Xiao Yan agak terkejut saat melihat kesungguhan dari sosok berwarna kuning itu, menari sesuka hatinya di danau magma. Dengan penglihatannya, dia secara alami tahu bahwa sosok kuning ini tidak menggunakan doki untuk mengisolasi tubuhnya. Sebaliknya, dia mengandalkan sepenuhnya pada kedalaman teknik pedang untuk membungkus dirinya di dalam lapisan pertahanan pedang, di mana bahkan udara pun tidak bisa menembusnya. Seseorang bahkan tidak perlu membicarakan apakah teknik pedang ini memiliki kekuatan ofensif yang kuat atau tidak. Hanya teknik pertahanan ini saja yang membuat Xiao Yan tertarik. 6 pedang pengaliran tubuh bersama, menyerang dan bertahan sebagai satu kesatuan. Ia dapat menyerang saat seseorang maju dan bertahan saat ia mundur. Ini adalah keterampilan Do teratas yang diciptakan oleh elit Do Zun. Teknik pedang dibagi menjadi 3 tingkatan. Membelah api, tubuh mengalir api, dan 6 gabungan api. Seseorang dapat menemukan danau magma untuk berlatih, mengangkat gelombang magma dan menembusnya. Jika seseorang dapat melewati bidang magma sesuka hati tanpa mengandalkan doki, bahkan dengan tidak sedikit cairan magma menyentuh dirinya, maka seseorang dapat dianggap telah mendapatkan pijakan dalam keterampilan ini. Jika seseorang bekerja cukup keras, seseorang akan dapat mencapai penguasaan penuh dari waktu ke waktu, mampu menyerang dan bertahan bersama. Tak seorang pun dari kelas yang sama atau di bawahnya bisa mendekati tubuh seseorang. Berikutnya adalah beberapa inti dari pelatihan pedang pengalir 6 tubuh bersama. Penerus harus mendengarkan dengan baik. Sebuah suara tua perlahan bergema di ruang spiritual ini, sementara Xiao Yan merasa terkejut dengan tampilan teknik pedang misterius oleh sosok kuning itu. Itu kemungkinan besar milik pencipta teknik pedang ini. Xiao Yan buru-buru menguatkan perhatiannya saat mendengar suara tua ini. Setelah itu, dia menyerap semua penjelasan dari pedang pengalir 6 tubuh bersama ke dalam pikirannya. Xiao Yan berangsur-angsur pulih saat kata terakhir dari suara lama itu terdengar. Ketika matanya sekali lagi melihat ke sosok kuning yang menunjukkan teknik pedang tanpa lelah, beberapa pemahaman perlahan melonjak ke matanya. Dia juga telah mendapatkan pemahaman awal tentang teknik pedang yang tampak sempurna di matanya sebelumnya. Setelah diam-diam menyaksikan sosok kuning menari selama lebih dari 100 kali, Xiao Yan akhirnya menghela nafas panjang. Senyuman seolah-olah dia belum terbebani dari beban berat muncul di wajahnya. Itu memang layak untuk skill Do yang telah didapatkan dengan harga tinggi untuk dibeli. Tidak hanya itu memiliki jejak spiritual,
Tetapi sebenarnya ada kekuatan spiritual yang tersisa untuk menjelaskan teknik pedang. Penjelasan sebelumnya tidak berlangsung lama tetapi itu sangat membantu Xiao Yan, memungkinkan dia untuk berlatih pedang pengaliran 6 tubuh bersama. Sederhananya, dengan penjelasan itu, Xiao Yan setidaknya akan menghemat separuh waktu yang dia butuhkan untuk membaca dan mempelajari gulungan itu. Pikiran Xiao Yan bergerak sedikit dan jiwanya perlahan menarik diri dari gulungan itu. Setelah itu, dia dengan hati-hati menyingkirkan gulungan itu dan dengan lembut bergumam, yang terbaik adalah aku berhasil menguasai pedang pengalir 6 tubuh bersama ini sebelum aku pergi. Namun, kemana saya akan pergi dan menemukan danau magma? Xiao Yan mengernyitkan alisnya sedikit. Jarinya perlahan mengetuk kepalanya di tempat tidur. Sesaat kemudian, dia sepertinya telah memikirkan sesuatu dan jarinya tiba-tiba berhenti. Sukacita yang sulit disembunyikan muncul di matanya yang hitam pekat. Di bawah menara penyulingan ki langit yang berkobar, bukankah itu dunia magma? Ketika dia memikirkan dunia bawah tanah tempat Xiao Yan telah tertidur selama hampir 2 tahun, matanya mulai berkedip. Energi afinitas api di sana besar dan murni. Itu kemungkinan akan memungkinkan kekuatannya melonjak dalam waktu singkat, jika dia menggunakannya untuk berlatih. Saya hampir lupa tentang tempat itu. Jika saya mengingatnya dengan benar, seharusnya itu 2 tahun yang lalu. Dalam sebuah ruang penelitian yang sangat terang, seutas cahaya bulan melesat ke atas meja melalui jendela yang terang dan bersih. Sebuah meja yang dibuat dari pohon gabus mengeluarkan aroma kayu yang samar. Di atasnya ada vas bunga yang terbuat dari kaca tempat 2 hingga 3 tangkai bunga diletakkan. Bunga-bunga masih membawa embun pagi. 2 hingga 3 batu tinta ditempatkan di sekeliling meja. Kaligrafi berharga seperti itu selalu disukai oleh orang-orang penting. Anda ingin memasuki bagian bawah menara pemurnian Blazing Sky Key. Gerakan tangan Suqian langsung terhenti saat mendengar permintaan Xiao Yan. Dia mengangkat kepalanya dan memperlihatkan wajah tertegun. Suqian juga memiliki kontak singkat dengan dunia di bagian bawah menara. Tempat itu pada dasarnya kosong dari kehidupan. Tempat di mana magma panas mengalir secara acak, mengeluarkan berbagai bau belerang. Bahkan energi di sana dipenuhi dengan kekerasan liar. Orang biasa tidak dapat melarikan diri dari lingkungan seperti itu dengan cukup cepat. Siapa yang mengira Xiao Yan akan mengambil inisiatif untuk meminta untuk memasukinya? Tidak dapat dihindari bahwa Suqian akan kehilangan dirinya sendiri dengan cara seperti itu. Xiao Yan tersenyum malu saat melihat penampilan Suqian. Dia mengusap kepalanya dan berkata, saya pernah di sana selama beberapa waktu di tempat itu dan tahu sedikit tentang situasi di sana. Meskipun tempat itu luar biasa liar dan penuh kekerasan, energi afinitas api yang dikandungnya sangat murni. Itu tidak kalah dengan beberapa gua penuh energi di dunia. Selain itu, sifat liar dan kekerasan dalam energi tidak menimbulkan ancaman bagi saya. Tempat itu adalah tempat kelahiran Flame Heart Valen. Saat ini, Flame Heart Valen telah sepenuhnya dimurnikan oleh saya, oleh karena itu saya tidak akan menghadapi masalah apapun. Suqian sedikit mengernyit saat mendengar ini. Dia meletakkan kuas kaligrafi di tangannya ke bawah, merenung sejenak sebelum mengangkat kepalanya, dan melihat ekspresi Xiao Yan. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, baiklah. Karena kamu bersikeras pada permintaan ini, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Namun, saya harus memperingatkan Anda sebelumnya bahwa dunia magma tidak setenang yang Anda bayangkan. Jika terjadi sesuatu yang tidak beres, Anda harus segera kembali. Aku akan mengatur agar beberapa sesepuh dari akademi dalam menjaga pintu masuk setiap saat. Terima kasih banyak, Penatua pertama. Xiao Yan segera bersukacita, tersenyum, dan menanggapi ketika dia melihat Suqian menganggukkan kepalanya setuju. Dasar anak kecil. Anda selalu tidak dapat mematuhi aturan. Suqian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia berdiri dari kursinya dan keluar dari ruang kerja. Xiao Yan mengikuti dari belakang. Setelah keluar dari ruang belajar, Xiao Yan dan Suqian perlahan keluar dari area Elder. Mereka berjalan selama beberapa waktu di akademi dalam sebelum memasuki menara pemurnian ki langit yang berkobar, yang memiliki bagian besar yang menonjol dari tanah. Xiao Yan tanpa sadar merasakan semacam perasaan terisak saat dia sekali lagi memasuki menara pemurnian Sky Key yang berkobar ini setelah beberapa tahun. Saat itu, ketika dia melangkah ke tempat ini untuk pertama kalinya, dia hanyalah seorang pemula kecil yang baru saja memasuki akademi dalam. Sekarang, bagaimanapun, dia hampir tidak dapat dianggap telah memasuki level ahli. Setidaknya, jumlah orang di wilayah sudut hitam yang bisa dibandingkan dengannya dalam kekuatan bertarung bisa dihitung dengan jari. Saat ini, Blazing Sky Key Refining Tower telah kehilangan lalu lintas manusia yang datang dan pergi karena Heart Flame Abyss.
Hanya beberapa sosok manusia yang ada di ruang yang sangat besar itu. Pada saat ini, sebagian besar dari mereka yang masih berlatih di tempat ini menyukai ketenangannya yang tenang. Tentu saja, ada satu faktor lain. Terlepas dari bagaimana orang mengatakannya, energi afinitas api dari menara pemurnian Ki Langit yang berkobar jauh lebih padat daripada di dunia luar. Bagaimanapun, dunia magma yang sangat besar di bawahnya selalu memancarkan energi api yang kuat. Meskipun energi ini diisolasi oleh tanah setebal ribuan kaki, sebagian masih berhasil sampai di sini. Oleh karena itu, menara penyulingan Blazing Sky Ki saat ini dianggap sebagai area pelatihan yang layak untuk sejumlah besar siswa yang mempraktikkan metode Ki afinitas api. Xiao Yan dan Su Qian tidak bertahan lama di level pertama. Setelah melihatnya secara kasar, mereka berdua menuju ke bawah menara. Mereka juga bertemu dengan cukup banyak siswa yang berlatih di tempat ini selama perjalanan. Ketika orang-orang ini melihat Xiao Yan dan Su Qian, semuanya buru-buru menyapa mereka berdua. Saat ini, posisi Xiao Yan di hati para siswa ini sangat tinggi. Pertarungannya dengan hantu iblis tanah tua saat itu telah benar-benar menaklukkan hati semua orang. Tanpa ada yang menghentikan mereka, Xiao Yan dan Su Qian muncul di tingkat terendah dari menara penyulingan Blazing Sky Ki setelah sekitar 10 menit lebih. Karena letusan api jantung yang jatuh saat itu, pintu tingkat terendah tetap terkunci dengan kuat. Setelah api hati yang jatuh ditundukkan oleh Xiao Yan, pertahanan tingkat bawah ini tidak lagi seketat dulu, tetapi pintunya masih tidak pernah terbuka, tetap disegel sampai hari ini. Meskipun tidak adanya api jantung yang jatuh telah menyebabkan ketidaknyamanan, itu, setidaknya, telah membuat seseorang merasa jauh lebih nyaman. Di masa lalu, selalu ada kebutuhan untuk khawatir bahwa itu akan tiba-tiba meletus suatu hari nanti, menyebabkan seseorang merasa putus asa. Su Qian membuka kunci logam besar di pintu besi sambil menoleh ke arah Xiao Yan dan melanjutkan dengan senyuman, oleh karena itu, kamu bisa menaklukkan benda itu juga bisa dianggap menyelamatkan kita dari masalah. Xiao Yan mengangguk dalam diam saat mendengar ini. Dia mengerti bahwa kata-kata Su Qian adalah upaya untuk tidak peduli tentang masalah dia menundukkan api hati yang jatuh dari Akademi Dalam. Hati Xiao Yan segera tergerak sedikit. Dia tersenyum dan berkata, Elder pertama, santai. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Blazing Sky Refining Tower menciptakan Heart Flame yang tidak akan pernah padam. Hehehe, tidak apa-apa jika kamu melakukan yang terbaik. Su Qian tertawa. Dia tidak terlalu memperhatikan kata-katanya. Akademi Dalam telah kehilangan api hati yang jatuh dan menara penyulingan Ki Langit yang berkobar yang dikenal sebagai akselerator pelatihan telah kehilangan efeknya. Kenyataannya, hal ini menyebabkan Akademi Dalam menderita. Namun, dia juga menyadari pentingnya api surgawi bagi Xiao Yan. Secara alami, dia tidak akan mengucapkan sepatah kata pun yang menuntut nyala api. Meskipun Su Qian tidak mengutarakan pikirannya, Xiao Yan tidak sepenuhnya gagal untuk merasakannya. Sejujurnya, dia merasa bersalah terhadap Akademi Dalam dan Su Qian. Bagaimanapun, dia memang datang ke Akademi Jianan saat itu karena api hati yang jatuh sekarang dia telah mencapai tujuannya, dia akhirnya membawa kerugian besar bagi Akademi Dalam. Karenanya, hati Xiao Yan telah memikirkan bagaimana membantu Akademi Dalam menyelesaikan masalah ini. Meskipun apa yang disebut Flame Gathering Pot memang memiliki efek yang besar, Xiao Yan, sebagai pemilik Valen Heart Flame, dia jelas tahu bahwa sisa-sisa Heart Flame pada akhirnya adalah tubuh yang terpisah dan tidak akan sekuat itu, seperti Valen Heart Flame yang sebenarnya. Xiao Yan perlahan mendorong pintu logam berat itu. Sementara pintu mengeluarkan suara berderit, udara panas segera menyapu seperti sekawanan lebah, seolah-olah telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Su Qian mengulurkan tangannya dan dengan lembut melambai di depannya. Dia tertawa getir, hanya tempat ini saja sudah sangat panas. Saya benar-benar tidak berani membayangkan betapa menakutkannya hal itu di dunia magma. Anda yakin ingin berlatih di sini? Xiao Yan merentangkan tangannya dan menghirup energi panas dalam-dalam. Wajahnya menunjukkan ekspresi puas saat dia tersenyum dan berkata, jenis energi panas inilah yang paling saya butuhkan. Dengan api surgawi melindungi tubuh saya tidak perlu takut pada nyala api biasa. Penatua pertama, Anda dapat yakin. Dasar monster kecil. Su Qian menggelengkan kepalanya dan bergumam saat mendengar ini. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke tingkat akhir yang sangat luas dari menara pemurnian Ki Langit yang berkobar. Xiao Yan mengikuti di belakang saat dia perlahan masuk. Ruang bawah menara ini tidak memiliki banyak cahaya. Warna merah cerah yang samar memenuhi bagian dalamnya. Cahaya berasal dari tengah ruangan di mana cahaya tersebut memancar dari lubang dalam yang berukuran sekitar 100 kaki.
Cahaya merah terang itu seperti pilar cahaya yang menjulur keluar, mengusir kegelapan di area ini. Xiao Yan dan Su Qian berjalan ke lubang yang dalam. Saat mereka mendekat, udara di sekitarnya menjadi lebih panas. Energi afinitas api yang terkandung di dalamnya juga menjadi semakin murni dan kekerasan. Ketika langkah kaki kedua orang itu berhenti di lubang yang dalam di tengah, energi panas yang datang menerkam hampir menyebabkan Su Qian merasakan sedikit rasa sakit yang membakar. Dia tidak berlatih metode Qi afinitas api. Karenanya, energi tunggal padat semacam ini tidak menyenangkan baginya. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam dengan sekuat tenaga saat dia berdiri di samping lubang. Gelombang energi panas mengikuti hidungnya dan memasuki tubuhnya. Akhirnya, itu mengalir di dalam tubuhnya dan menyebabkan dia dengan cepat menjadi sangat panas. Xiao Yan tidak tahu apakah itu ilusi, tetapi flame heart flame di dalam tubuhnya telah tampak jauh lebih hidup saat ini. Xiao Yan menjulurkan kepalanya saat tatapannya menyapu bagian dalam lubang yang dalam. Kemerahan cerah memasuki matanya. Aura panas menyembur keluar dari lubang, tampak semeriah gunung berapi. Masih ada jarak yang cukup jauh dari pintu masuk magma, tetapi bahkan dengan celah seperti itu, aura panas tetap kuat tanpa melemah. Mempelajari lubang yang dalam, Xiao Yan sedikit memutar tenggorokannya. Sukacita yang sulit disembunyikan terpancar dari dalam matanya yang hitam pekat. Ini jelas merupakan tempat pelatihan harta karun untuk Xiao Yan. Jika dia bisa berlatih untuk jangka waktu tertentu di tempat ini, kekuatannya akan meningkat secara signifikan. Karena Anda yakin bisa berlatih di sini, saya tidak akan menghentikan Anda. Xin Lan akan pergi setelah waktu yang cukup lama. Dengan demikian, Anda masih punya banyak waktu untuk berlatih. Karenanya, Anda tidak perlu cemas, jadi luangkan waktu Anda. Meskipun seseorang akan menolak jika seseorang tidak maju dalam hal pelatihan, seseorang harus melakukannya sesuai dengan kemampuannya. Seseorang akan gagal mencapai apapun jika dia terlalu cemas. Su Qian tersenyum dan berbicara setelah melihat sikap ceria Xiao Yan. Iya, aku akan membantumu memberitahu kakak keduamu, dokter peri kecil, dan yang lainnya tentang masalahmu berlatih di tempat ini. Saya juga akan meminta mereka untuk tidak khawatir. Saya akan mengirimkan beberapa sesepuh yang mempraktikkan metode Qi afinitas api di sini nanti. Jika ada perubahan tak terduga yang terjadi, mereka akan menjadi yang pertama menyadarinya. Terima kasih banyak, Penatua pertama. Xiao Yan tersenyum sedikit dan mengangguk setelah tahu Su Qian akan mengatur semuanya dengan benar. Su Qian melambaikan tangannya dan berkata, kenapa kamu masih sangat sopan padaku? Sekarang, Anda dapat masuk dan mencobanya. Saya akan membantu berjaga-jaga sebentar. Jika terjadi kecelakaan, Anda harus mengirim sinyal dan saya akan turun untuk menyelamatkan Anda. Xiao Yan sekali lagi mengangguk. Tatapannya segera beralih ke lubang yang dalam di mana orang tidak bisa melihat dasarnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengatupkan giginya. Tanpa ragu-ragu, tubuhnya bergerak dan melompat. Seruan tiba-tiba keluar dari mulut Xiao Yan begitu dia melompat ke lubang yang dalam. Sesaat sebelumnya, dia sepertinya merasakan samar-samar perasaan pemanggilan yang sangat samar dan tidak diketahui dari jauh di bawah. Angin panas dan liar bersiul melewati telinga Xiao Yan saat tubuhnya jatuh ke dalam lubang. Saat dia mendekati dunia magma bawah tanah, udara di sekitarnya juga menjadi lebih panas. Api hijau giok samar mengalir dari tubuh Xiao Yan, mengisolasi suhu tinggi dunia luar. Tatapannya menatap warna merah murni di bawah, dan dia dengan lembut menghirup udara. Kehati-hatian diam-diam muncul di dalam hatinya. Tempat semacam ini bukanlah tempat yang biasa digunakan untuk bermain. Sangat berbahaya di sini. Jelas tidak salah untuk berhati-hati. Perasaan pemanggilan samar sebelumnya berlanjut sesaat sebelum tersebar dan menjadi tidak terlihat. Adegan aneh semacam ini menyebabkan Xiao Yan bertanya-tanya apakah itu ilusi. Xiao Yan terus turun untuk beberapa saat sebelum matanya tiba-tiba melebar. Pada saat ini, hal yang muncul di depannya adalah dunia magma yang sangat luas, dan sepertinya tidak ada habisnya. Kolam magma merah terang yang besar memancarkan energi panas yang menyebabkan seseorang merasa pusing. Meskipun seseorang berada di dekatnya, udara panas menyebabkan seseorang mengalami kesulitan untuk bertahan. Gelembung besar melonjak keluar dari magma dan muncul di permukaan. Akhirnya, mereka pecah satu persatu. Gelombang udara panas, disertai asap putih, menyebar dari mereka. Uap yang berasal dari bawah tanah memiliki panas yang mengejutkan dan bau yang membuat tidak nyaman. Dikabarkan bahwa uap jenis ini mengandung sejenis racun api yang akan menyebabkan banyak masalah jika diserap ke dalam tubuh. Sebuah pikiran terlintas di hati Xiao Yan saat sayap tulangnya yang seperti giok perlahan menyebar dari punggungnya. Sayapnya mengepak dengan lembut dan menstabilkan tubuhnya di atas dunia magma.
Tatapan Xiaoyan dengan hati-hati menyapu ke sekelilingnya saat tubuhnya tetap tergantung di udara. Dunia magma ini sama seperti saat dia meninggalkannya saat itu. Itu sangat sunyi dan tidak mengandung sedikit pun aura kehidupan. Yang dimilikinya hanyalah suara gema dari gelembung magma yang meledak, yang menyebabkan tempat ini menjadi lebih sunyi. Magma sangat kental, sehingga biasanya tidak membentuk gelombang magma. Bagaimanapun, semua yang ada di tempat ini memberi seseorang perasaan diam. Jika seseorang tinggal di tempat ini untuk waktu yang lama, kemungkinan karakternya akan menjadi aneh dan menyendiri. Beruntung Xiaoyan telah turun ke kondisi hampir mati saat itu dan tidak menyadari situasi di dunia luar. Kalau tidak, beberapa tahun itu akan sulit untuk bertahan. Xiaoyan merasa agak lega saat memikirkan ini. Setelah penyelidikan di mana dia tidak menemukan sesuatu yang salah, dia akhirnya mengepakkan sayap tulangnya dan sampai di suatu tempat di samping tembok gunung. Dia menarik pedang suan besarnya dan pergelangan tangannya bergerak cepat. Fragmen batu terbang dan lubang setinggi 10 kaki dengan cepat muncul di dinding gunung yang kokoh. Xiaoyan dengan mudah membuat gua kecil tempat dia bisa beristirahat dengan bantuan suhu tinggi dari Glazed Lotus Flame. Setelah melakukan semua ini, Xiaoyan tidak segera mendarat di magma dan berlatih pedang pengaliran 6 tubuh bersama. Sebaliknya, dia duduk bersila di dalam gua gunung dan secara bertahap menutup matanya. Setelah itu, dia memasuki kondisi pelatihannya. Setelah Xiaoyan masuk ke dalam kondisi pelatihannya, ruang sekitarnya segera mulai berfluktuasi secara intens. Energi merah terang yang bisa dilihat dengan mata telanjang melonjak ke segala arah. Akhirnya semua itu berjuang untuk masuk ke tubuh Xiaoyan. Saat energi merah cerah ini mengalir ke tubuh Xiaoyan, matanya yang tertutup tiba-tiba terbuka. Sukacita dan kesungguhan yang liar melintas di dalamnya. Tingkat energi yang memenuhi tempat ini jauh melebihi harapannya. Namun, kekerasan liar dalam energi itu juga melebihi ekspektasinya. Jika seseorang menyerap terlalu banyak energi seperti itu, kemungkinan itu akan memengaruhi karakter seseorang. Selain itu, pengaruh seperti itu adalah sesuatu yang tidak dapat diterima Xiaoyan, bahkan jika dia akan mendapatkan kecepatan pelatihan yang jauh melebihi kecepatan biasanya. Untung aku sudah siap. Xiaoyan tersenyum setelah merenung sejenak. Dia menjentikkan tangannya dan sekelompok api hijau giok naik. Akhirnya, kelompok itu sepenuhnya menutupi tangannya. Xiaoyan menggunakan tangannya yang lain untuk menjentikkan jarinya saat nyala api muncul. Beberapa item muncul di depannya. Akhirnya, di bawah kendalinya, barang-barang ini dibiarkan tergantung di udara. Beberapa item ini termasuk dalam kategori bahan obat dan tubuh mereka mengeluarkan rasa dingin. Sekilas dan orang bisa mengatakan bahwa ramuan obat ini mengandung energi tipe es atau tipe air. Mata Xiaoyan melirik acak sebelum melambaikan tangannya. Beberapa bahan obat afinitas dingin mendarat di dalamnya. Dia saat ini adalah alkemis tingkat 6 asli. Jika dia memurnikan pil obat biasa, dia akan mampu melakukannya seperti Yao Lao di mana dia menggunakan telapak tangannya sebagai kuali, dan memurnikan bahan sesuai keinginannya. Di bawah kendali kekuatan spiritual Xiaoyan, beberapa jenis bahan obat afinitas dingin dengan cepat disempurnakan. Cairan putih kental yang dingin perlahan muncul. Kali ini, Xiaoyan tidak sedang memurnikan pil obat. Sebaliknya, barang-barang itu hanyalah hal-hal untuk membantu pelatihan seseorang. Itu seperti beberapa hal yang telah Yao Lao sempurnakan untuk membantunya berlatih ketika dia pertama kali keluar saat itu. Makanya, ini tidak memakan banyak waktu. Setelah hanya 10 menit atau lebih, kotoran di dalam genangan cairan dingin benar-benar dikeluarkan. Cairan sejernih kristal dan dingin tertinggal di dalam nyala api. Xiaoyan membalik tangannya dan sebuah botol giok kecil muncul. Setelah itu, dia memiringkan botol dan beberapa darah cair berwarna merah cerah mengalir keluar. Akhirnya, itu jatuh ke dalam nyala api dan menyatu dengan cairan dingin lainnya. Setelah penggabungan keduanya, warna cairan juga berubah. Setelah dipanggang oleh Glazed Lotus Heart Flame, cairan putih pucat yang kental akhirnya terbentuk. Rasa dingin memancar darinya, menghalangi suhu panas di sekitarnya. Melihat penyempurnaan yang berhasil, nyala hijau giok di tangan Xiaoyan juga secara bertahap tersebar. Dia memberi isyarat dengan jarinya dan cairan kental putih samar jatuh ke dalam botol batu giok. Setelah menyelesaikan penyempurnaan ini, Xiaoyan dengan cepat melepas pakaiannya, dan menuangkan cairan dingin ke seluruh tubuhnya, menutupi setiap inci tubuhnya. Perasaan sedingin es segera menutupi tubuhnya ketika cairan dingin itu tersebar di atasnya. Kulitnya yang awalnya berapi-api dan panas dengan cepat berubah menjadi sedingin es. Di bawah kedinginan itu, bahkan Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi tanpa sadar menggigil. Setelah itu, dia sekali lagi menyilangkan kakinya dan duduk di tanah.
Sementara dinginnya masih padat, dia memasuki kondisi latihannya. Ketika Xiaoyan memasuki mode pelatihannya, energi afinitas api di sekitarnya segera tampak terseret saat melonjak menuju Xiaoyan ke segala arah. Kali ini, energi seperti zat berwarna merah terang akan bertabrakan dengan cairan dingin yang menutupi tubuhnya sebelum sempat melakukan kontak. Panas dan dingin bertabrakan satu sama lain, dan kekuatan obat yang terkandung di dalam dingin dengan cepat menyelesaikan kekerasan liar di dalam energi panas. Setelah itu, sejumlah besar energi yang dimurnikan mengalir ke tubuh Xiaoyan. Pikiran Xiaoyan melihat energi panas yang masuk seperti segerombolan manusia. Dia merasakan kekerasan yang melemah di dalamnya, sulit untuk dideteksi. Baru saat itulah dia menganggukkan kepalanya dengan puas. Setelah itu, dia mengendalikan energi afinitas api yang sangat besar ini dan perlahan mengedarkannya melalui jalur flame mantra. Akhirnya, itu diubah menjadi gelombang doqi yang kuat dan murni yang bergabung ke dalam wadah tubuh Xiaoyan yang telah berkembang pesat sebelumnya. Kepadatan energi afinitas api di dunia magma memberi Xiaoyan kejutan yang menyenangkan. Selain itu, kekerasan liar dalam energi diselesaikan oleh cairan dingin dan dia dapat menyerap energi tanpa rasa takut. Menurut kecepatan ini, Xiaoyan memiliki keyakinan bahwa dia akan sekali lagi melakukan terobosan untuk menjadi Do Huang bintang 6 dalam waktu 3 bulan. Pelatihan pertama Xiaoyan di dunia magma tidak berlangsung lama. Sekitar 1 jam kemudian, mata Xiaoyan yang tertutup rapat perlahan dibuka. Panas membara melintas di matanya yang hitam pekat. Seteguk udara panas mengikuti tenggorokannya sebelum perlahan tersebar. Xiaoyan mengencangkan tinjunya sedikit dan merasakan perasaan penuh di dalam tubuhnya. Sudut mulutnya tanpa sadar terangkat menjadi senyuman tipis. Tempat ini memang sangat cocok untuknya. Dia hanya berlatih kurang dari 1 jam tetapi dia samar-samar bisa merasakan doqi di dalam selnya maju. Jika ini terus berlanjut untuk jangka waktu yang lama, kemajuannya pasti akan sangat menakutkan. Namun, satu-satunya kekurangannya adalah suasana di tempat ini terlalu sepi. Jika dia ingin berlatih untuk waktu yang lama, dia harus bersiap untuk kesepian. Pelatihan pada awalnya adalah masalah yang sangat pahit. Jika seseorang ingin mendapatkan kekuatan yang sulit ditandingi oleh orang biasa, seseorang harus melakukan upaya yang sulit dicapai oleh orang lain. Tidak akan pernah ada kekuatan yang datang tanpa alasan di dunia ini. Poin ini adalah sesuatu yang telah lama disadari Xiaoyan, yang mengalami banyak hal. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa pelatihan di tempat ini sangat sulit, dia tetap memilih untuk melakukannya tanpa ragu-ragu. Xiaoyan akhirnya mulai berlatih Six Joint Body Flowing Ruler setelah membiasakan diri dengan dunia magma sepanjang hari. Lingkungan di tempat ini benar-benar sempurna saat digunakan untuk latihan. Pelatihan awal secara alami adalah yang paling sulit. Karena Six Joint Body Flowing Ruler adalah kelas tinggi, sulit untuk berlatih. Namun, beruntung bakat pelatihan Xiaoyan unik. Selain itu, dia memiliki jejak spiritual dalam gulungan untuk mengajarinya, memungkinkan dia untuk menyimpan cukup banyak jalan memutar dalam pelatihannya. Oleh karena itu, setelah berlatih dengan getir selama beberapa hari di dunia magma dan mengalami banyak bahaya magma yang menyentuh tubuhnya, dia perlahan-lahan memperoleh pemahaman sederhana. Dia sudah bisa mencapai tahap ini saat dia menampilkannya. Meskipun masih ada jarak yang jauh untuk berhasil menguasainya, mampu mencapai level seperti itu dalam beberapa hari sudah sangat bagus. Selama Xiaoyan diberi waktu yang cukup, penguasaan awal dari 6 pedang pengaliran tubuh bersama bukanlah hal yang mustahil. Dunia magma yang sunyi dan tidak memiliki konsep waktu apapun. Namun, Xiaoyan juga tahu bahwa sudah sekitar 10 hari sejak dia memasuki tempat ini. Dia telah memperoleh cukup banyak selama 10 hari ini. Tidak hanya kekuatannya telah distabilkan dengan kuat pada level bintang 5 Do Huang, tetapi dia bahkan lebih akrab dengan 6 pedang pengaliran tubuh bersama. Selain itu, setelah periode adaptasi ini, Xiaoyan juga menjadi semakin nyaman dengan dunia magma ini. Setelah adaptasi ini, perasaan pemanggilan misterius yang Xiaoyan rasakan samar-samar muncul lagi. Kali ini, indranya bahkan lebih jernih. Setelah penyelidikan yang cermat, dia terkejut menyadari bahwa target pemanggilan tampaknya adalah api jantung yang jatuh di tubuhnya. Itu tadi alur cerita novel Battle Through the Heavens, part 109. Sampai jumpa lagi di video Mimin selanjutnya. Dan jangan lupa di subscribe ya. Salam dari Mimin Celoteh Donghua.